Assalamualaikum, halo guys, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini, aku bakal berbagi sedikit ilmu yang aku dapat dari pengalaman selama aku magang di PT Sifen Teknologi Informasi. PT Sifen Teknologi Informasi adalah suatu perusahaan yang mengembangkan sebuah produk sistem ERP yang bernama Sifen ERP. ERP? ERP itu apa sih? Nah, penasaran kan apa itu ERP? Yuk tonton videonya biar yang nggak tahu jadi tahu dan yang tahu jadi makin tahu. Jangan di skip ya guys, happy watching! ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang digunakan oleh perusahaan untuk perencanaan pemanfaatan sumber daya dengan menggunakan perangkat komputer yang terintegrasi. Sistem ERP ini menjadikan setiap unit fungsional dalam suatu perusahaan dapat saling berbagi data dan informasi yang dapat meningkatkan sinergitas antara satu elemen dengan elemen lainnya di perusahaan. Sistem ERP ini adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. ERP sering disebut sebagai back office system yang mengindikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. Berbeda dengan front office system yang langsung berurusan dengan pelanggan seperti sistem untuk e-commerce, Customer Relationship Management, e-government, dan lain-lain. Selain itu, ERP juga memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ERP memproses seluruh organisasi transaksi pada perusahaan. Yang kedua, sistem ERP merupakan software yang didesain pada lingkungan client server baik berbasis desktop maupun berbasis web. Yang ketiga, sistem ERP menggunakan database skala enterprise untuk penyimpanan datanya. Yang keempat, sistem ERP mengintegrasikan mayoritas bisnis proses yang ada. Dan yang terakhir, sistem ERP mengizinkan pengguna mengakses data secara real-time. Berikut adalah modul-modul standar yang terdapat dalam sistem ERP. Yang pertama, ada modul keuangan. Modul 1 ini memang sudah pasti dimiliki oleh setiap software ERP. Pada sistem ERP, modul ini menyediakan berbagai fasilitas untuk menjalankan fungsi manajemen keuangan dan dukungan analisis bagi berbagai macam bisnis. Modul ini terdiri dari serangkaian submodul yang meliputi financial accounting, controlling, cash management, dan sebagainya. Yang kedua, ada modul penjualan dan distribusi. Modul ini terdiri dari serangkaian modul yang bertujuan untuk mendukung aktivitas penjualan dan distribusi yang terdiri dari beberapa submodul seperti Master Data Management, Order Management, dan Warehouse Management. Lalu yang ketiga ada modul produksi. Sistem ERP didukung oleh sebuah manajemen produksi yang dapat dilakukan melalui serangkaian modul seperti material dan capacity planning, quality management, cost management, engineering data management, serialization atau load control. Yang keempat, ada modul sumber daya manusia. Modul sumber daya manusia atau human resource pada kebanyakan sistem ERP memiliki sekumpulan fitur yang dapat terintegrasi dengan modul lain serta dapat dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi dan aturan di suatu wilayah. Yang kelima, ada modul pemeliharaan sarana produksi. Biasanya, modul ini meliputi sekumpulan produk yang mencakup semua aspek perawatan pabrik atau peralatan dan terintegrasi dengan modul lainnya. Yang keenam, ada manajemen kualitas. Manajemen kualitas meliputi dukungan atas implementasi quality control di seluruh aspek perusahaan. Dalam area produksi, jaminan tidak hanya dipandang sebagai inspeksi dan eliminasi kerusakan, melainkan berfokus pada proses produksi itu sendiri. Dan yang terakhir, ada material management.
Modul material manajemen mengoptimasi semua proses yang terkait dengan perencanaan, pengadaan, dan pembelian material. Keuntungan-keuntungan yang didapat jika suatu perusahaan menerapkan atau mengimplementasikan sistem ERP. Yang pertama, perencanaan dan manajemen yang terkontrol. Sistem ERP akan menyajikan beragam data dari unit bisnis yang berbeda-beda secara sistematis, komprehensif, real-time, dan mudah dalam mengaksesnya. Hal ini akan memudahkan perusahaan dalam melakukan pemantauan dan pengendalian atas proses bisnisnya. Yang kedua, akurasi data yang lebih baik. Dengan adanya auto costing pada sistem ERP, maka setiap transaksi material dan aspek terkait dengan bisnis dapat secara real-time mempengaruhi pergerakan dan perubahan kondisi keuangan perusahaan, yang pada akhirnya akan dapat menyajikan laporan keuangan dengan cepat bahkan real-time. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Sistem ERP dapat memperkirakan aspek yang tidak menguntungkan. Dalam hal ini, sistem ERP memiliki alat-alat pendukung pengambilan keputusan yang baik, seperti alat perencanaan dan alat simulasi yang dapat membantu manajemen untuk lebih tepat memanfaatkan sumber dayanya, seperti material, sumber daya manusia, mesin, atau peralatan kerja. Yang keempat, ekosistem perusahaan yang terintegrasi. Software ERP dengan cloud system membantu otomatisasi proses bisnis, mengatur aktivitas harian di setiap bagian. Tanpa sistem ERP, maka perusahaan akan menjadi sangat sulit untuk dapat menjalankan alur kerja secara efektif dan kolaborasi antara bagian dengan baik. Gimana? Udah tahu kan apa itu ERP dan apa aja sih keuntungan yang didapat jika suatu perusahaan mengimplementasikan ERP? Sekarang, aku bakal jelasin beberapa alur kegiatan operasi bisnis perusahaan, baik untuk perusahaan jasa maupun manufaktur, seperti purchase order atau order pembelian, sales order atau order penjualan, dan cash management atau manajemen keuangan. Modul pembelian atau purchase order. Modul purchase order ini merupakan modul untuk menginput pesanan pembelian yang dibuat oleh pelanggan atau konsumen. Biasanya, inputan ini berisikan nama barang, jumlah barang yang dipesan, warna, serta karakteristik lainnya. Purchase order ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, purchase order cash, di mana pembayaran pesanan dilakukan secara tunai, serta barang yang dipesan dapat diterima secara langsung pada saat terjadi transaksi. Sedangkan PO kredit, pembayarannya dilakukan secara kredit. Penjualan atau sales order. Sales order merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pihak penjual barang saat menerima purchase order dari pihak pembeli barang. Sales order ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada sales order cash, yang kedua, sales order kredit, dan yang ketiga, sales order consignment atau konsinyasi. Sales order consignment atau konsinyasi adalah metode penjualan dengan perjanjian antara dua pihak, di mana salah satu pihak disebut sebagai pemilik barang yang menyerahkan barangnya ke pihak tertentu untuk menjualnya, lalu akan mendapatkan komisi tertentu. Pada modul cash management terdapat beberapa submodul. Yang pertama, ada submodul cash in, di mana cash in ini untuk menginput penerimaan uang yang diterima perusahaan baik berupa kas ataupun bank selain dari kegiatan penjualan. Lalu ada submodul cash out, yaitu untuk menginput pengeluaran uang yang dikeluarkan perusahaan baik berupa kas ataupun bank selain dari kegiatan pembelian. Yang terakhir, ada submodul overbooking, yaitu untuk menginput perpindahan uang dari kas atau bank, baik dari kas ke bank ke kas, ataupun antar bank. Oke guys, sekian dulu ya pembahasan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.